warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Amira TV, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Kembali di program Bersama Tokoh bersama saya Dian Citra Andriani. Dan kali ini siapakah tamu yang bersama dengan saya? Beliau sehari-hari bekerja sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Riau. Iya, benar sekali, saya bersama Bapak Anderson SPI MSI. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedikit capek nih. Capek biasa karena kita menjelang pilkada serentak yang tidak lama lagi ya, tahun ini juga. Iya. Bulan November ya Pak ya? Bulan November, hari pungut hitung. Tanggal 27 November. 27 November kita sama-sama melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia, kecuali di beberapa provinsi daerah administratif dan juga istimewa ya, Pak ya. Baik, sebelum kita bertanya tentang fungsi atau tupoksi tugas beliau di Bawaslu, kita bincang-bincang sedikit dulu. Lebih ingin tahu beliau ini background pendidikannya apa, riwayatnya apa saja. Langsung saja Pak, kita boleh tahu tentang riwayat pendidikan terlebih dahulu. Oke. Pak Anderson. Ya, kalau bicara pendidikan sih sebenarnya dengan dunia yang saya geluti saat ini, dengan tugas yang saya geluti saat ini agak sedikit melenceng ya. Jadi saya alumni Fakultas Perikanan Universitas Riau tahun 96. Kemudian alumni Ilmu Administrasi Universitas Riau juga tahun 2007. 2007 Ya. itu S1 Perikanan, S2 Ilmu Administrasi. Ya. Jadi saya bekerja di Bawaslu mulai tahun 2012 bulan Oktober. Berarti sudah 12 tahun. Lumayan 12 tahun ya. 12 tahun. Oke, nah tadi kan apa sih motivasinya kenapa bisa memilih Bawaslu sebagai tempat ibadah kerjanya nih Pak? Kan tadi itu perikanan ya, perikanan juga ilmu administrasi gitu. Sebenarnya kami di PNS ini yang sekarang di umum disebut ASN itu harus siap ditempatkan dimanapun. Nah kebetulan pada tahun 2012 tersebut saya berpindah dari Kabupaten Pelalawan. Nah ketika masih transit di Dinas Perikanan ada tawaran untuk bergabung di Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau. Jadi awalnya itu memang di Dinas Perikanan Kabupaten Pelalawan. Oke, di situ selama berapa tahun? Ya di Pelalawan itu berapa tahun ya, lebih kurang 2021 sampai 2012. Nah, lumayan 11 tahun. 11 tahun. Nah, itu bukan hanya, malah tidak pernah di Pelalawan itu di Dinas Perikanan. Mulai dari Dinas Pendapatan Daerah, kemudian Badan Pengelola Keuangan, selanjutnya di Disduk Capil, terakhir di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Pindah-pindah ya. Ada pindah-pindah di provinsi. Di provinsi ya, ketika pindah awal di provinsi itu ditempatkan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Oke, Dinas Perikanan dan Kelautan itu di Jalan Patimura. Patimura ya. Nah kebetulan saya ditempatkan di UPT pelatihan. Jadi lebih di jalan dekat Pasar 50 sana. Oh, Sail ya. Nah, bukan Pasar 50. Oh, Tanjung Huru. Oh iya. Oke. Jadi lebih kurang ya 6 bulan di sana, ada tawaran, kita coba bergabung yang menyesuaikan lah dengan tugas-tugas di Bawaslu Provinsi Riau. Memang buta tugas-tugas di Bawaslu, tapi kalau secara umum tugas-tugas kesekretariatan itu ya sudah pernah dilaksanakan. Itu bedanya apa Pak dari dinas sebelumnya ke Bawaslu? Kalau di OPD, tugas kita bertanggung jawab kepada atasan kita, bisa kasih, kasubag, kabak, kemudian kepala dinas. Nah, ini tugas kita di Bawaslu memfasilitasi tugas-tugas komisioner, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Riau.
Jadi tugas-tugasnya terkait dengan tugas-tugas pengawasan pemilu. Nah, kita umumnya melaksanakan tugas-tugas administratif untuk fasilitasi tugas-tugas tersebut. Oke, jadi kalau boleh tahu Pak, sekarang kan kita ada beberapa tahapan nih menjelang pilkada. Tahapannya apa aja, Pak? Ya, kalau sekarang sudah hampir memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon. Yang berakhir tanggal 29 ya, 27 sampai 29 tahapannya. Ada beberapa hari lagi ya? Ya, beberapa hari lagi. Nah, sekarang kan ini masa sosialisasi nih. Benar, kita lihat juga udah jalanan udah banyak, pasangan calon bertebaran, dan mudah-mudahan ini pelaksanaan pendaftaran nanti pasca pendaftaran juga ini akan aman semuanya. Oke, berarti ini 27 sampai 29 adalah tahapan pendaftaran. Ya. Nah, setelah itu? Nah, setelah pendaftaran nanti akan ada kampanye. Kampanye lagi. Ya, ini kampanye ini yang menyita energi kita. Itu kampanye berapa lama, Pak? Lebih kurang 12 hari? Lebih? Hampir 90 hari. Jadi 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Jadi nanti akan berakhir 3 hari sebelum pungut hitung. Oke. Metode kampanye kita sekarang ini apa aja? Ya, kalau kampanye masih sama seperti yang sebelumnya. Ini ya nanti secara teknis itu bisa dilanjutkan wawancara ini dengan ketua dan anggota. Oh, boleh. Berlanjut kayak. Iya. Oke, baik. Terus apa lagi Pak tugas dan fungsi dari sekretariat? Jadi tugas kita fasilitasi ini kadang-kadang secara teknis kita juga bersentuhan dengan fasilitasi teknis pengawasan pemilu. Nah, jadi tugas-tugas itu dilaksanakan oleh 4 kepala bagian yang ada di Bawaslu Provinsi Riau. Apa aja? Nah, itu kepala bagian administrasi, kemudian kepala bagian pengawasan, kepala bagian PP dan PS, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses. Kemudian bagian hukum, humas dan datin. Nah, ini terkait dengan tugas-tugas publikasi ini menjadi salah satu ya tugas bagian hukum, humas dan datin. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang kan kita untuk pilkada serentak nih ya Pak ya. Maksudnya itu pilkada dengan pemilu kita tahun ini sama ya? Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Ya. Itu gimana Pak effortnya? Waduh, luar biasa ini. Tapi alhamdulillah pemilu sudah selesai, sudah berjalan, sudah ada pasangan calon terpilih dan insya Allah akan dilantik dalam waktu dekat ini 20 Oktober kalau tidak salah ya, Oktober nantinya. Mudah-mudahan pelantikannya aman dan dapat berjalan lancar, kemudian juga ke depan dapat melaksanakan tugas yang diemban sehingga kita juga pada akhirnya mendapat berkah semuanya dari pemilihan tersebut. Oke, baik. Nah, berarti kan dari pemilihan-pemilihan sebelumnya biasanya Pak dari tahun ke tahun pengalamannya itu effortnya lebih tinggi di pemilu atau di pilkada Pak. Kalau pemilu kan banyak nih, banyak banget ya. Kalau di pilkada kan paling hanya beberapa pasangan gitu. Tapi effortnya gimana kerjanya? Gitu. Terus mungkin ninggalin rumah, belum diceritain dong Pak. Terus protes dari keluarga ya kan? Kok Papa kerja terus katanya di rumah, dinam di kantor apa segala macam gitu. Ya kalau pekerjaan sekretariat lebih kurang sama, tetapi ya seperti disampaikan lah yang pengalaman-pengalaman sebelumnya ini pemilihan pilkada ini kita kan berhadapan dengan elit-elit lokal. Ya, walaupun kita di tugas-tugas sekretariat tidak bersentuhan langsung, kita lebih banyak di belakang layar, kemudian juga di kantor. Tapi yang mau tidak mau kita terdampak juga. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kita harus lembur, kita harus menyelesaikan tugas-tugas kesekretariatan. Ya, ini memang menyita energi semua, baik sekretariat maupun komisioner. Nah, ini kita harus pintar-pintar membagi waktu. Kita komisioner ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada 5. Tentunya juga pikiran beliau yang berlima ini juga nggak sama ya. Ya. Berbeda-beda juga ya. Jadi itulah seninya. Kadang walaupun dalam tugas-tugas yang menyita energi, kita juga harus ya pandai-pandai
berdiskusi, karena memang namanya satu kepala sekretariat dengan 5 kepala komisioner itu kan harus berdiskusi. Berdiskusi ya mau tidak mau ya, kadang-kadang kalau ada beda pendapat itu hal yang wajar. Biasa. Nah, negara demokrasi. Ya, demokrasi. Dan kita mengawasi demokrasi tapi kita tidak demokrasi ya itu. Asal nggak gontok-gontokan aja ya. Memang Secara sih. pemikiran banyak Pak. Ya, pemikiran ada. Pemikiran. Kita beda pendapat ada, tapi ya sampai gontok-gontokan insya Allah sampai saat ini tidak ada. Karena memang ya mungkin Mbak Dian pernah baca ya. Iya, ini ada yang antara antara kepala sekretariat atau koordinator sekretariatnya di kabupaten kota kelahi dengan dengan komisionernya, ya macam-macam lah sebabnya. Ya itu saya kembalikan kepada yang bersangkutan, sebenarnya pengendalian diri kita. Benar. Jadi pengendalian diri ya, kalau memang kita beda pendapat ya kita sama-sama mencari solusi apa yang terbaik untuk organisasi. Dan juga kembali ke tugas dan wewenang kita masing-masing ya Pak ya. Komisioner ada wewenang. Iya. Kaset ya, kepala sekretariat juga ada wewenangnya masing-masing. Oke Pak, berarti kan udah sekian lama nih Bapak di Bawaslu. Ada nggak hal yang di Bawaslu ini Bapak dapat tapi di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya nggak ada Pak? Iya. Jadi kalau di Bawaslu ini dibandingkan dengan pengalaman saya sebelumnya di Pemda itu kan atasan kita kepala dinas. Nah, kalau ini atasannya memang ketua, tapi ketua harus memperhatikan juga komisioner yang lain. Karena kita memfasilitasi semuanya. Jadi umpamanya kalau kita hanya memfasilitasi ketua, pasti nanti komisioner yang lain ya akan mempertanyakan. Nah, inilah kita harus berupaya sedemikian rupa berkomunikasi tidak hanya dengan ketua tapi dengan komisioner yang lain. Itu bisa dikatakan sebagai sebuah tantangan juga. Iya, karena kalau dibandingkan dengan Pemda, kita dengan ya kita ilustrasikan di awal-awal dulu eselon 3 itu bertanggung jawab kepada kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah. Selesai. Kalau kita ini secara administrasi saya bertanggung jawab ke sekjen, kemudian secara teknis fungsional untuk bertanggung jawab ke ketua Bawaslu, ketua Bawaslu provinsi maksudnya. Iya. Baik. Nah, kita pengen tahu nih Pak, sedikit waktu dulu kuliah Bapak ini seorang yang aktivis ya Pak ya, atau biasa-biasa aja atau introvert cuma nulis gitu Pak, gimana? Ya, kalau saya masuk yang kategori biasa-biasa saja, karena juga saya kaget juga nih sampai bisa 12 tahun di sekretariat Bawaslu provinsi. Biasanya pengalaman saya 6 atau 7 tahun ini udah pindah, bahkan ada yang singkat, ada yang cuma 9 bulan udah dipindah di Pemda. Nah, ini sudah 12 tahun. Nah, kebetulan kemarin kita ada asesmen pemetaan kompetensi jabatan pimpinan tinggi pertama di Bawaslu, kemudian Bawaslu atau Panwasli provinsi. Jadi ini Panwasli provinsi ini hanya ada satu ya, di Aceh saja. Di Aceh. Nah, iya. Itu hasilnya kapan keluarnya? Hasilnya kapan? Hasilnya kita belum tahu karena kita menunggu 3 hari kemarin asesmen tersebut ya di BKN Pusat. BKN Pusat. Jadi mulai psikotes, kemudian psikologi, kemudian analisa kasus, wawancara. Nah, kita wawancara ini daring. Jadi tidak berinteraksi dengan asesornya, kita daring. Dan alhamdulillah beban yang beban yang awalnya terasa berat itu dengan wawancara lepas. Karena diskusinya luar biasa. Kita berdiskusi. Iya, tersalurkan apa ide-ide kita dipendam tidak juga. Jadi apa yang didiskusikan karena awal-awal menjadi beban ya, kalau wawancara kan biasanya agak stres ya. Tapi ini awalnya stres karena asesornya bagus menjelaskan, memancing kita. Akhirnya waktu 1,5 jam itu tidak terasa. Iya. Berasa 30 menit aja. Ya, 30 menit aja. Itu diikutin berapa orang, Pak? 30 orang. Jadi seluruh Indonesia. Kemudian bukan 30 ya, 20. Kan ada 38 provinsi, itu yang tidak ikut itu Papua.
Papua ya. Papua itu karena baru dilantik. Baru dilantik kepala sekretariatnya. Jadi baru ya. Masih baru ya. Nah, Bapak kan ketemu nih se-Indonesia 30 orang. Ada cerita mungkin Pak, ada sharing gitu. Rata-rata itu kasus-kasus secara general aja sama atau ada yang berbeda di setiap provinsi, Pak? Ya, ini pengalaman diskusi dengan asesornya ya. Ini rata-rata pengalamannya sama. Pengalamannya sama, kemudian juga kondisi-kondisi, hanya cara menyampaikannya saja. Cara menyampaikan kawan-kawan itu yang ya dengan gestur tubuh, kemudian juga bahasa penyampaiannya saja yang berbeda. Secara umum ya permasalahan sekretariat dan komisioner ini karena latar belakang. Latar belakang kita PNS, kemudian juga yang komisioner ini berasal dari ada yang sipil, ada yang dari kampus, ada yang pensiunan boleh ya? Pensiunan boleh. Ya? Yang penting tidak terlibat partai politik. 5 tahun sebelumnya. Jadi 5 tahun itu batasnya. Oke. Baik. Nah, kita udah ngobrol nih soal pekerjaan. Nanti kita juga akan ngobrol sedikit aktivitinya Pak Anderson selain pekerjaan, mungkin hobinya, terus keluarganya, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kita break sebentar dulu dan jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan balik setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Bersama Tokoh. Kembali di program Bersama Tokoh, pemirsa Amira TV, dan masih bersama saya Dian Citra Andriani. Saya masih bersama dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, yaitu Bapak Anderson. Masih di samping saya dan masih sumringah banget ya. Saya ketularan dengan energi positifnya. Vibes-nya tuh positif banget gitu. Nah, tadi kita udah cerita sedikit tentang dunia kerjanya Bapak Anderson. Sekarang kita di luar dunia kerja. Pak Anderson ini kalau tidak bekerja, misalnya weekend atau hari libur, aktivitinya apa aja, Pak? Ya, paling kadang saya makan keluar dengan keluarga, sama anak-anak berkumpul. Ya, makan mulai dari jajan yang ringan-ringan, jajan bakso, jajan miso, jajan mie ayam, pempek, dan sebagainya. Tempat favorit di mana? Waduh, ini tidak boleh nih. Kalau saya tempat favoritnya biasanya yang sederhana aja. Paling ya kalau miso itu yang di Jalan Ahmad Yani. Suka jadi? Miso Yamin. Oh, Yamin. Oke. Yamin dekat miso apa tuh ya? Miso Kangji. Nah, itu. Itu seluruh keluarga? Istri dan anak-anak suka. Istri dan anak suka. Kemudian pempek kadang ya tini. Karena dulu saya awal-awal bekerja ketemunya nikmat pempek itu di Jambi. Sebelumnya saya tidak kenal makan pempek. Nah, sini udah ada pempek, udah banyak pilihan ya, alhamdulillah. Artinya sekarang pempek adalah salah satu menu favoritnya. Jadi besok kalau ke saya bawain pempek. Aman, oke. Oke. Nah, itu selain weekend itu biasanya Pak Anderson bawa keluarganya makan lebih banyak. Selain makan apa aja, Pak? Mungkin ada destinasi wisata. Paling jalan. Kemarin coba jalan tol yang baru sampai keluar cari jalan-jalan yang tembus ke Rokan Hulu melalui Kampung Patin ya. Kampung Patin. Ya walaupun agak-agak tersesat sedikit ya, tapi biasa pengalaman pertama. Jadi Pak Anderson tuh suka mencari rute-rute baru yang itu bisa menghilangkan stres kita juga ya, Pak ya. Karena kadang-kadang perjalanan itu menjadi salah satu ya cara yang Maha Kuasa mempertemukan kita dengan hal-hal yang baru. Nah, kemarin ketika saya sholat setelah jalan-jalan, malah ketemu sama adik sepupu saya yang sudah lama tidak bertemu. Masya Allah, itu jalannya dari Allah berarti ya. Dia mau ke Sumbar padahal. Katanya dia mau ke Sumbar, saya jalan-jalan ketemu di masjid. Alhamdulillah ya, dipertemukan di tempat yang baik. Lama dong ngobrolnya. Ya lumayan, setengah jam juga. Iya. Berarti itu. Nah, kalau Bapak rumahnya di mana, Pak? Saya di Jalan Neraca nomor 3A. Tangkerang Tengah, di belakang Villa Indah Paus. Oke, Tangkerang Tengah mungkin biasanya berarti lewat Sudirman ya, Pak ya? Ya. Sudirman, terus belok ke Arifin Ahmad. Rambutan. Enggak sampai rambutan, Paus. Oh, Paus ya. Oke. Paus, terus
masuk ke Jalan Raja Pila Indah Paus. Pila Indah Paus. Mungkin sesekali Bapak besok ganti rute lah gitu biar ini Boleh. nggak bosan gitu. Maksudnya tujuannya tetap sama tapi muter-muter gitu Pak. Ada nggak Pak? Ada. Ada ya. Jadi saya mutar lewat sekolah saya. Sekolah saya ya dulu SMP 9 katanya. SMP 9, Ya. SMA-nya? Sekarang SMA-nya SMA 6. SMA 8 sekarang SMA ya? 8 sekarang. Jadi SMP 9 itu diawali. Ya itu kan sekarang kan susah masuk situ kan. Iya. Saya masuknya SMP 8 sekarang ya? iya SMP 8 sekarang. Saya masuknya dari Jalan Melati kadang. Ya walaupun karena saya pakai kendaraan dinas boleh masuk sekarang. Ya saya lihat, saya ingat kadang-kadang sekolah itu tempat saya main bola. Nakal nggak Pak? Nakal nggak? Kadang-kadang nakal juga. Pernah cabut satu kelas. Oh wow, luar biasa. Kena hukum cabut rumput. Oh, karena kan katanya gini Pak, biar kita terkenal itu bisa paling pintar, Ya. terus paling nakal. Iya. Bapak pilihnya jalur mana nih? Saya ya paling pintar enggak juga ya, tapi masuk kategori masuk kelompok gitu pintar. Ya, anak-anak Ya. pintar gitu. Katanya sih. Tapi buktinya kan juga. Alhamdulillah. Dan ternyata Bapak Anderson memang orangnya setia ya Pak. Buktinya udah 12 tahun di sini ya Pak ya. Ya, sebenarnya setia apa tidak itu ya susah juga ya. Indikatornya. Apa dulu Tapi 12 tahun itu ya banyak ilmu yang saya dapatkan. Terutama ya dalam pekerjaan bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga bagaimana kita menerima sesuatu yang mungkin ya bertentangan dalam arti sebagai saya contoh tadi ya saya sampaikan pendidikan saya latar belakangnya sarjana perikanan. Nah, ini bekerja di dunia politik. Tapi ya setelah berjalan ya ini semua jurusan bisa di sini gitu. Namanya politik itu semua jurusan bisa. Memang idealnya ilmu politik. Linear. Tapi ya semua orang harus bisa berpolitik. Karena politik itu outputnya nanti akan dinikmati oleh semuanya. Nah, masuk saat ini kan kondisi kita saat ini itu akibat pilihan kita 5 tahun kemarin. Iya. Nah, jadi artinya kalau ada orang yang beranggapan saya anti politik, nah menurut Bapak itu gimana Pak? Itu harus kita sadarkan. Karena politik itu untuk kita semua. Ya. Jadi kita tidak boleh anti politik. Jadi gimana kita benahi dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada kita benahi sama-sama. Kalau kita sudah anti ya artinya kita tidak mau membenahi yang tidak baik di negeri ini. Sama-sama kita benahi. Iya. Jadi menurut Pak Anderson tuh idealnya Pak ikut politik mulai dari yang kecil-kecil mungkin di umur berapa atau di usia berapa gitu Pak? Atau di kelas berapa? Ya, kalau yang bagusnya dimulai SMA. SMA ya. Karena kita ada program juga ya untuk pemilih pemula. Jadi kita sosialisasikan apa itu politik, apa itu Bawaslu, apa itu lembaga-lembaga untuk kepemiluan. Jadi ini sudah ada untuk partisipatif itu pemilih pemula itu sejak Bawaslu provinsi ada. Jadi di periode pertama Bawaslu. Kita ini periode pertamanya tahun berapa Pak? Bawaslu provinsi itu 2012 sampai 2017 periode pertama. Iya 5 tahun. Ya 5 tahun. Kemudian periode kedua, ini periode ketiga. Ini yang ketiga. Berarti komisionernya 2 kali ya? Ya. Udah ganti 1 kali berarti ya? Ganti 2 kali. Udah ganti 2 kali. Iya. 2012 2017, 2017 2022, 2022 2027. Tapi komisioner yang pertama itu boleh untuk ikut lagi di periode boleh. kedua ya? Ya, jadi masa tugasnya maksimal 2 kali. 2 kali periode. Oke. Nah, sekarang kita ke anak-anak, Pak. Kalau boleh tahu nih anak-anaknya ada berapa, terus pendidikannya di mana aja, Pak? Anak saya ada 2. 2 ya. 2 yang pemerintah ya, Pak? Ya, KB, keluarga berencana. Nah, istri 1 ya. Alhamdulillah, Pak jangan tambah ya. 1 aja. Istri 1, anak 2, anaknya perempuan dua-duanya. Oh, perempuan. Ya, dua-duanya. paling tua ini kelahiran 2001. 2001. Jadi sekarang udah sedang kuliah S2. Jadi tamat S1, kuliahnya kemarin di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Riau. Oke. Nah, sekarang sudah S2-nya S2 juga di Universitas Riau. ngambil Ambil lanjutan akuntansi juga. Oke.
Nah, kalau yang kecil ini, Berarti mau jadi dosen ya Pak ya? kayaknya ya. Langsung ngambil di sini ya Pak ya? Iya. Oke. Kemudian adiknya, ini saat ini kelas SMA? SMA, kelas 12 ya. Kalau kelas udah 3, mau tamat juga. ya baru kan? Nah, Di SMA mana Pak? di MAN 2 model. Mandua mau. Pinter-pinter lah keturunan bapaknya ya. Alhamdulillah ya, sampai saat ini masuk 10 besar. Alhamdulillah. Karena untuk masuk di Mandua aja itu susah ya Pak, bersaing ya Pak ya. Persaingannya luar biasa. Iya, dari Sampai 2.000 katanya cuman berapa gitu. saya ikut stres, lihat dia stres belajar itu. Jadi itulah seleksinya juga ketat. Alhamdulillah bisa masuk dan bisa menjalani pendidikannya, menyesuaikan. Ya ini kan sekolah agama. Iya. Kemudian juga kita kan ya semi-semi pesantren lah. Benar. Jam 7, bukan jam 7 mereka sudah masuk, artinya jam 6 lewat seperempat, ya kita harus siap ganti-gantian. Kadang kalau saya ada waktu, saya ngantar, ada orang rumah atau juga kakaknya. Ya. Nah, kemudian istri saya, yang saya sampaikan tadi, yang satu orang namanya Eva Warni, Yang satu ya orang. PNS. Ya, berarti sibuk juga ya, PNS Pak? ya. Aktivitas juga Jadi kita harus berbagi waktu. Ya. PNS di pemerintah Provinsi Riau. Nah, Bapak melihat berarti kan anak-anaknya tuh, kalau Pak Anderson berarti kan Gen X. Ya. Anak-anak berarti Gen Z ya? Udah Gen Z atau ya Gen Z ya? Gen Z, Pak, Gen Z ya. Bapak ada melihat nggak Pak kalau kita bicara tentang karakter, kepribadian anak-anak yang Gen Z sama Gen Z ini, ada nggak Pak? Boleh nggak sedikit kita tahu? Ya, kalau sering ya, kadang-kadang kita beda pendapat sama anak-anak ya, karena dunia yang berbeda. Iya, benar. Tapi dengan diskusi, alhamdulillah kita nyambung kadang-kadang diskusi. Bahkan kemarin saya minta bantuan sama anak saya. Ini nak, ini ada apa? Ada tugas, tolong dikasih bahannya ini. Nyambung gitu. Jadi udah nyambung dia ya ini apa? Artinya di generasi dia bisa menyesuaikan dengan generasi bapaknya gitu. Berarti dia bisa jadi asisten kepala sekretariat Bawaslu ya Pak? Ya? Insya Allah. Karena dia udah petugas. Kadang saya minta tolong selesaikan ini. Tapi minta fee nggak? Ya, fee-nya paling ditraktir makan-makan. Oke, kakak kerjain Pak, tapi bayar ya Pak ya? Tapi pasti kita kasih bonus Ya, pasti karena reward iya dari reward Bapak ya. ya. Oke. Karena kadang-kadang bisa dalam bentuk apa? Transparan. Ya. Bisa dalam bentuk Transfer ya. aja Tapi gitu. kalau sekarang kan sudah canggih anak-anak. Iya. Pak ini transfer ke dana, transfer ke ini, wah udah kita aja yang kemudian. Ini gimana caranya? Udah. Artinya kan kata Ali bin Abi Thalib juga, kita mendidik anak sesuai dengan zaman mereka ya Pak ya, Iya, bukan zaman pas kita sekali. ya, Pak, ya. Iya. Cocok, berarti kita juga belajar dari mereka belajar dari kita gitu Iya, ya Pak ya. artinya saling mengisi. Saling mengisi aja. Oke, baik. Wah, luar biasa tadi kita udah berbincang tentang pekerjaan, tentang keluarga juga. Nah, saya ingin tahu nih Pak, apa hal-hal kecil yang dulu pernah, bukan hal kecil, boleh hal kecil atau hal besar dulu pernah Bapak cita-citakan, tapi sampai sekarang belum kesampaian Pak? Saya pernah bercita-cita. Jadi saya ingin menikmati suasana pedesaan, kemudian punya kebun, punya peternakan mini. Ya, untuk sebenarnya sih harus dimulai saat ini, tapi sampai saat ini belum. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi lah sebelum saya pensiun. Kendalanya apa Pak? Mungkin karena pekerjaan. Ya, pekerjaan, waktu kesibukan, waktu. Ya memang kembali lagi kita belum ditakdirkan untuk berkebun. Kita masih ditakdirkan untuk mengabdi di pemerintahan. ya. Kalau boleh memilih, Bapak mau daerahnya di mana Pak? Ya di daerah yang agak dingin lah. Dingin ya? Karena Berarti saya Riau dong ya? dingin bisa jadi ya agak-agak ke perbatasan. Bisa Payakumbuh jadi agak bisa jadi Kampar itu kan sebagian kan udah agak dingin itu. Iya, benar. Nah, kemarin saya cerita-cerita sama kawan saya, memang tanah di sini sudah lumayan Naik ya? naik harganya. Karena kalau lihat perkembangan saat ini kan wisata kita kan ke arah Sumbar ini. Benar. Nah, kita harus ngambil peluang itu. Iya. Peluang untuk pribadi ya, kalau memang ada peluang bisnis ya kenapa tidak gitu. Benar sekali. Nah, boleh last statement atau ada hal yang ingin Bapak sampaikan Pak, baik itu dalam pekerjaan atau juga buat generasi milenial atau Gen Z sekarang ini Pak?
Ya, jadi sebenarnya generasi itu, pengelompokan itu hanya hanya pembagian saja. Jadi tugas kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdi, untuk beribadah. Nah, dalam beribadah tersebut kita manfaatkan waktu-waktu di antara sesi ibadah tersebut. Jadi jadikan semua pekerjaan kita, kemudian waktu-waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk beribadah. Oke, luar biasa karena memang tujuan kita ke sana ya, Pak. Ya. Kampung kita ke sana juga. Ya. Dan berarti apapun yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Bernilai ibadah. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Anderson SPI MSI, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini untuk dapat berbincang-bincang dengan kita di program Bersama Tokoh bersama saya juga di Amira TV. Kita ketemu lain waktu, mudah-mudahan ada waktu lagi ya Pak ya, kita Insyaallah main-main di sini ataupun di luar kita bisa create program lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.